membaca secara kita baca atau ya syukur-syukur dia ngenangan. Saya beri contoh lagi beberapa ayat yang menjadikan kita nyaman ketika mau mati. Kita sebagai manusia tentu nggak siap lah. Namanya mati itu kayak ngeri gitu. Tapi betapa gampangnya Islam memandu kita melihat mati itu biasa. Saya meskipun masih muda itu melihat mati itu ya biasa. Karena ketika kita hidup itu dilatih sama Allah. Bahwa kita ini objek. Kita tidak ingin punya mata, tahu-tahu punya mata. Ketika kita lahir tentu kamu nggak tahu kan, nggak ingin kan, nggak ingin lahir tahu-tahu lahir, nggak ingin wujud tahu-tahu wujud, nggak ingin punya mata tahu-tahu punya mata, nggak ingin punya telinga ya tahu-tahu punya telinga, nggak ingin pesek ya tahu-tahu pesek, nggak ingin jelek ya tahu-tahu jelek. Ternyata semuanya kita ini statusnya itu objek. Objek itu ya makhluk diciptakan, bisa melihat dikasih melihat, bisa mendengar dikasih mendengar. Bisa bernapas, dikasih bernapas. Artinya saat kita hidup itu sebetulnya objek. Objek dari kekuasaan Allah Ta'ala. Asarun min asari kudratillah. Nah kalau sama-sama gitu, ketika kita mati itu bedanya apa? Kita ini menjadi janggal dengan kematian karena kita berpikir sebagai subjek, sebagai subjek. Kita bisa menentukan melihat kita. Kita bisa menentukan pendengaran kita. Kita bisa menentukan kehidupan kita. Karena kita merasa jadi subjek, jadi subjek, jadi pelaku, sehingga ketika mati itu kita mikir, wah kalau mati ngapain kan nggak bisa apa-apa, dihimpit kuburan, terus nggak punya energi, nggak bisa apa-apa, wah ya repot. Ini salahnya kita. Sebetulnya saat kita hidup sekarang pun kita ini objek. Ya karena kita tidak pernah menciptakan mata kita, tahu-tahu punya mata, tidak bisa menciptakan telinga, tahu-tahu punya telinga. Nah di sini pentingnya kita ngaji dengan domir. Domir itu artinya kita ingat Allah. Misalnya Allah ngendikan wajah alalakum sam awal absor wal afidah. Itu kalau kita ngaji secara serius, secara makna ini gini. Wajah alalan gawe sapa Allah. Allah menciptakan lakum manfaat kedua sira kabeh. Allah menciptakan as-sama yang pendengaran. Allah lah yang menciptakan kamu punya pendengaran. Berarti Allah subjek memberi, kita objek diberi. Begitu juga Allah juga yang menciptakan kamu punya penglihatan. Allah juga menciptakan kamu punya rasa, punya hati. Nah, dari cerita-cerita domir ini, domir itu yang kembali ke Allah. Ternyata semua pelaku ini kembalinya ke Allah, tidak yang lain. Nah, dengan cara berpikir la haula wala quwata illa billah, kita akan terbiasa dengan zaman saya hidup ya diurus Allah, maka nanti setelah kita mati juga diurus Allah. Zaman kita hidup ya objek dari kekuasaan Allah, setelah kita mati ya objek dari kekuasaan Allah. Zaman kita hidup mendapat rahmatnya Allah, insya Allah setelah mati kita juga akan mendapat rahmatnya Allah. Itu cara berpikir wali-wali dulu. Sehingga ketika Umar bin Abdul Aziz mau meninggal, keluarganya nangis semua. Dia tanya, kenapa kalian menangis? Karena engkau mau meninggal. Memangnya kenapa kalau meninggal ya? Memangnya kemana kalau meninggal? Ya kembali ke Allah. Ya malah bagus lah. Kembali ke zat yang arhamur rahimin. Kembali ke zat yang khairul ghafirin. Kembali pada Tuhan yang maha kasih. Kembali ke Tuhan yang rahman rahim. Karena kenangan wali-wali itu hubungannya dengan Allah di dunia itu baik-baik saja. Dan Tuhan yang sama itu yang kita temui di akhirat. Ketika kamu di dunia bisa mendapat kenikmatan yang sebanyak ini, kenapa Anda tidak bisa yakin kalau di akhirat akan dapat kenikmatan sebanyak itu? Toh Tuhannya sama, yaitu Tuhan yang arhamur rahimin. Maka yang dibutuhkan seorang manusia itu iman yang benar, yaitu iman bahwa Allah itu wahidun la syarikalah. Allah itu esa dan tidak mungkin punya rival, punya tandingan. Dan cara analogi Quran, ini masih saya kampanye tentang ngaji Quran ya. Usahakan selain ngaji secara qiraatan, syukur-syukur secara tadabburan. Analisa Quran, kalau kita analisa itu cara mencontohkan la syarikalah itu gampang. Kenapa sih Allah nggak bisa ditandingi? Itu tentu Allah punya reputasi penciptaan langit dan bumi itu nggak akan tertandingi oleh Fir'aun dan yang dituhankan semuanya. Semua makhluk yang dituhankan tentu tidak akan punya reputasi menciptakan langit dan bumi. Makanya Allah cara menjelaskan gampang. Kalau kamu menuhankan selain saya silahkan. Tapi buktinya apa?
Aruni madza khalaqum minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Apa mereka ikut menciptakan langit bumi sehingga layak kamu tuhankan? Cara bahasa kasar itu gawe langit ra iso, gawe bumi rame kalau ujug jadi pangeran itu kan enggak fair. Dia ikut menciptakan lalu jadi Tuhannya itu kan enggak fair. Yang jadi Tuhan ya yang menciptakan. Nah, masa yang enggak ikut menciptakan jadi Tuhan itu enggak fair. Jadi segampang itu Omri penjelasan. Nah, itu ilmu akal dan itu pasti benar. Ilmu akal ya, logika eksak, logika yang pasti. Tapi manusia juga punya rasa. Kemudian Allah mengetuk rasa itu. Caranya gimana begini? Saya beri contoh amsalnya Quran. Halakum mimma malakat aimanukum min syuraka fi ma razaqnakum fa antum fihi sawa. Takhafunahum ka khifatikum anfusakum. Ketika kafir Mekah berpikir ada syarik bahwa Allah itu punya mitra yang setara, Allah itu punya kekuatan yang setara. Dan itu berpikir yang salah. Allah kemudian bikin satu percontohan. Misalnya Anda beli Innova, beli mobil. Kamu beli mobil itu dengan susah payah. Dengan kerja keras, nabung, kemudian Anda baru mampu beli mobil. Dan itu milik kamu, karena kamu yang beli dengan uang kamu. Kemudian ada orang lain yang tidak ikut beli, tidak ikut kangelan beli. Kemudian cara menguasai mobil itu gayanya kayak kamu. Kalau pakai tidak pamit, gayanya pokoknya kayak kamu. Terus Allah tanya, halakum mimma malakat aimanukum min syuraka. Apa kamu rela ketika punya sesuatu, kemudian ada orang lain yang cara menguasainya, cara menggunakannya sepersis kamu. Kata-kata orang Arab, ya gak rela ya Muhammad, kita yang punya ya kita yang khusus. Begitulah alam raya ini. Alam raya ini menciptakan Allah. Maka yang punya sejati hanya Allah. Gak mungkin Allah punya syarik, gak mungkin Allah punya mitra. Karena lainnya gak setara. Sama, pemilik mobil itu tidak akan setara dengan yang lainnya. Artinya kalau ada yang pinjem ya bilang pinjem. Memohon-mohon itu pun mungkin waktunya terbatas sekali. Itu pun dengan segala kesungkanannya dan segala adabnya. Jadi ini yang saya harapkan dari umat Islam supaya Ramadan itu sering baca Quran, selain baca secara qiraah, juga secara tadabbur. Tadabbur itu ya makna-maknanya diangan-angan supaya nanti iman kita tambah kuat. Kemudian berikutnya, menemukan Allah itu tidak harus dengan ibadah yang mengikuti orang lain. Ada ibadah bersama kayak sholat jamaah. Tapi ada ibadah yang dicontohkan Gus Yasin tadi. Ada orang yang mungkin merasa ibadahnya itu nyaman kalau sedekah. Ada yang nyaman kalau tahajud. Ada yang nyaman kalau tarkul mungkarat, meninggalkan hal-hal yang enggak baik. Ada yang ibadah itu nyamannya dia tidak ngambil sikap. Saya beri sekian contoh. Betapa mudahnya agama ini menjadikan orang dekat Allah Ta'ala. Ada orang nakal, disebut bahiyah. Bahiyah itu ya semacam orang nakal. Dia pulang dari aktivitasnya yang enggak benar itu, melihat anjing. Anjing itu kelihatan sekali kehausan. Terus dia empati sama anjing itu, dia turun ke sumur, zaman itu enggak ada sanyo ya, dia harus turun ke sumur. Dan karena tidak bawa wadah, tidak bawa cibuk, dia pakai sepatunya diisi air, kemudian diminumkan ke anjing itu. Kemudian gara-gara empati sama anjing itu, dia dimaafkan Allah. Ini di bab usul fikih disebut waqi'atul hal. Waqi'atul hal itu satu peristiwa yang nggak boleh dikiaskan. Nanti kalau kamu kiaskan, kamu analogikan repot nanti. Kalau ngasih anjing satu saja pahalanya surga, saya tak merumat anjing banyak, ada bisa seperti itu. Karena merawat anjing tidak sesuatu yang dibenarkan oleh Islam. Kecuali untuk fungsi-fungsi tertentu dalam fikih itu. Nah, ada juga yang ini agak aneh, tapi harus didengarkan karena ini ilmu. Ada orang itu jadi dekat Allah itu karena kecelakaan yang nggak jadi. Jadi ada orang itu sangat mencintai sepupunya. Sangat-sangat mencintai itu. Dia ngerayu sundul langit itu tidak mau. Tapi ketika masa paceklik, karena butuh uang, sepupunya itu dikasih uang banyak. Kemudian syaratnya mau dia gauli. Tapi pas mau dia gauli,
diingatkan bahwa ini tidak halal karena ada istri kamu, dia terus tobat, nggak jadi melakukan itu. Dan gara-gara tidak jadi itu, dia reputasinya jadi dekat Allah karena bisa meninggalkan kemaksiatan demi takut kepada Allah. Artinya ada orang yang sudah ditubir maksiat, tidak jadi itu ya bisa dekat Allah Ta'ala. Terus ada orang yang dekat Allah itu karena sering mendoakan orang mukmin. Mangkola fil yaumi Allahumma arham ummata Muhammad wa asli ummata Muhammad fil yaumi salasa marrat kutiba minal abdal. Ada orang yang satu hari mau berdoa, ya Allah kasihanilah umatnya Rasulullah Muhammad. Sehari 3 kali saja itu insya Allah ditulis termasuk wali abdal. Kenapa begitu? Logikanya gampang begini. Kita ini apapun baiknya ini terbatas. Saya ulang lagi, kita ini apapun baiknya itu terbatas. Yang tidak terbatas itu hanya rahmatnya Allah. Misalnya saya punya uang 1 miliar sampai 2 miliar. Hanya orang berapa yang bisa saya sedekah dengan uang itu? Tetap terbatas. Apapun banyak tetap terbatas. Tapi kalau rahmatnya Allah tidak terbatas. Maka ketika seseorang minta sama Allah, ya Allah kasihanilah umat Muhammad. Maka dia satu iman kepada Allah bahwa hanya Allah saja yang rahmatnya tidak terbatas. Dan hanya rahmatnya Allah saja yang bisa mencukupi umatnya Rasulullah SAW. Kedua, dia muamalah sama Allah itu baik. Artinya baik itu meskipun kita bertetangga kadang tidak cocok, berteman kadang tidak cocok, di tempat kerja kadang tidak cocok. Namanya gesekan itu pasti ada. Tapi itu bawaan basyariah, bawaan kita sebagai manusia. Tapi hubungan kita di depan Allah sesama orang mukmin, inginnya kita ini baik-baik saja. Dan doa itu yang dinilai sebagai watak kita. Sehingga kita matur, ya Allah, kasihanilah umatnya Rasulullah Muhammad. Berarti hati kita, komitmen kita ya seperti itu. Meskipun di keseharian mungkin tidak sebaik itu. Ini cerita sedikit. Abahnya Gus Yasin itu juga guru saya. Itu kalau sholat itu akhir. Sholat duhur itu akhir sekali, hampir mepet asar. Nanti sholat subuh mepet mau keluarnya matahari. Itu ada ilmunya, tapi agak bisa ditiru. Batas sholat itu ada batas awal dan ada batas akhir. Saya ulang lagi ya. Sholat itu ada batas awal, ada batas akhir. Sehingga kalau semua orang kok sholat di awal waktu, maka lama-lama akan dikira sholat di tengah waktu itu nggak sah, di akhir waktu juga nggak sah. Karena sudah jadi konsensus masif semua sholat di awal waktu. Maka harus ada yang menjaga ilmu, di mana sholat itu boleh di akhir waktu. Jadi yang dilakukan Kiai Haji Maimun Zubair. Tapi yang nggak bisa ditiru, artinya nggak bisa ditiru gini, wah sekarang niru Mbah Mun semuanya sholat di akhir. Ya nggak bisa seperti itu, tetap sholat paling afdal itu ya di depan. Sholat paling utama ya di awal waktu. Jadi konsensus ilmu itu beda. Nabi juga pernah melakukan hal yang semirip itu. Semua sahabat itu tawafnya itu jalan. Tawafu musyatan, mereka tawaf secara berjalan. Tapi Nabi unik, Nabi dalam keadaan sehat zaman itu beliau tawaf di atas unta. Padahal kita tahu ada kaidah al-ajru bi qadri ta'ab, di mana-mana pahala itu sesuai tingkat kesulitan. Tapi kata ulama-ulama, Nabi tawaf naik unta itu lebih utama untuk menjaga konstitusi hukum. Maksudnya gimana? Andai kan saat itu Nabi ikut berjalan, maka dikira syarat sahnya tawaf itu harus pakai jalan. Maka kita akan kesulitan gimana hukumnya sholat pakai kursi roda. Bagaimana hukumnya tawaf pakai didorong kursi roda. Pakai skuter kalau sekarang. Itu barokahnya Nabi berkendara, maka orang akan menjadi tahu. Tawaf jalan ya boleh, berkendara juga boleh. Jadi konstitusi hukum ini Jabir, saya beri contoh berikutnya. Jabir bin Abdillah itu pernah datang ke masjid. Beliau berpakaian rapi, kemudian imamahnya dicopot, bajunya dicopot. Terus dia sholat akidan izarahu bena atikihi. Jadi pakai sarung satu ditalekkan gini, diikatkan begini di lehernya, kemudian sholat. Zaman itu geger masjid.
Ini gimana sahabatnya Rasulullah sholat dengan cara demikian. Terus kata Jabir bin Abdullah, supaya kalian semua tahu bahwa batas sholat ya seperti ini. Andai kan semua orang sholat itu pakai jubah, maka orang akan ngira bahwa syarat sahnya sholat itu harus pakai jubah. Di barokahnya banyak sahabat mulai dulu sampai era sekarang. Sholat ada yang pakai hem, ada yang pakai seragam SPBU, ada yang pakai seragam sekolahan, pakai seragam tempat kerja, dan semuanya tidak diingkari ulama. Maka akhirnya orang tahu, oh yang penting sholat itu nutupi aurat dengan pakaian yang sopan. Ya sudah seperti itu. Nah, ibadah-ibadah ilmu seperti ini juga harus kita jaga. Jadi ibadah baca Quran, saya ulang lagi, itu bisa qiraatan wa tadabburan. Kemudian berikutnya saya cerita yang ringan-ringan juga, tapi insya Allah menyentuh iman. Ketika Allah ingin mengadili keangkuhan manusia, itu Allah cara ngendikan sederhana sekali. Falola in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kalau kalian merasa kuat sebagai manusia, merasa dikjaya karena Anda penguasa, Anda tidak ada punya tanding, Anda orang hebat. Bu ya jangan mati ya Allah. Falola in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Bu ya kamu yang merasa hebat, merasa dikjaya, kalau pas mau mati itu nyawanya dikembalikan. Jangan mau mati, orang hebat kok mati. Jadi segampang itu Allah mendidik kita. Kamu kalau merasa hebat, Bu, jangan sakit. Orang hebat kok sakit. Kamu kalau merasa manusia itu kuasa, Bu, jangan mati. Orang hebat kok mati. Kalau lah in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Jadi saya berharap lewat ngaji Quran dengan tadabbur itu iman kita tambah. Caranya gimana ya tadi? Melihat intisari Quran. Jadi Quran itu sering diterangkan Allah itu lewat hal-hal yang gampang, yang sederhana. Makanya saya berkali-kali cerita, jangan kira Rasulullah menerangkan Islam itu dengan cara yang jelimet itu tidak. Gampang sekali. Ketika orang-orang kafir Mekah dulu berpikiran bahwa Tuhan itu penyelesai problem. Kemudian datanglah Rasulullah Muhammad SAW dengan mengajak satu Tuhan. Itu pertama orang Arab itu ya menentang. Sampai mereka bilang, Aja'alal alihata ilaha wahida innaha adalah syai'un ujab. Masa Tuhan itu satu Muhammad? Problem kita banyak. Problem ekonomi, problem sosial, problem macam-macam. Kalau Tuhannya satu kurang dong Muhammad. Kalau problemnya banyak, ya Tuhannya harus banyak. Jadi orang Arab itu mirip kayak Cina. Ada Tuhan keberuntungan, ada macam-macam. Karena problem banyak, Tuhannya harus banyak. Lalu Nabi cara menjelaskan itu ya gampang sekali. Kata Nabi, diajari Allah tentu ya. Kalau kalian jadi pembantu, kemudian punya majikan banyak yang perintahnya beda-beda. Kamu suka enggak dibanding kalau punya majikan satu? Wah ya enggak suka Muhammad. Kalau majikannya banyak, perintahnya beda-beda, kita yang repot. Terus kata Nabi, Tuhan kamu itu majikan kamu. Kalau Tuhannya banyak, majikan kamu berarti banyak. Kalau perintahnya beda-beda, kamu yang pusing. Terus mereka, ya satu saja. Jadi apa ya, segampang itu dulu Islam dijelaskan, Islam diterangkan. Ketika Nabi cerita tentang apa, itu ya sering banyak pertanyaan, kadang orang yang belum paham juga nggak nyaman ya dengan penjelasan itu. Tapi lama-lama setelah Nabi memberi penjelasan, seperti yang diceritakan Gus Yassin tadi, misalnya menyangkut perdagangan. Dulu yang namanya orang itu ya, mulai dulu ya sama lah, kalau sudah ingin punya uang yang ngotot. Misalnya mangga belum besar, masih pentil kalau dalam bahasa Jawa sudah dijual. Dengan asumsi mangga besar. Nah itu dulu orang Madinah itu cara berdagang seperti itu. Jadi misalnya semangka masih kecil sudah dijual dengan harga asumsi semangka besar. Sehingga harganya sudah mahal. Mangga juga gitu. Dan itu sudah menjadi tradisi di Madinah. Ketika Nabi datang memberi penjelasan, boleh menjual semangka itu ya kalau sudah besar asumsinya ya memang sudah besar, bukan asumsi besar, memang sudah besar. Menjual mangga ya sudah besar, bukan masih pentil. Mereka menolak.
Ini sudah berjalan ya Rasulullah, kita selama ini berdagang juga seperti itu. Terus kata Nabi memberi penjelasan, Nabi menjelaskannya mudah sekali. Aro'aitum in mana Allahu as-samra fabima yastakhillu ahadukum mala akhih. Jadi Nabi cara menjelaskan gampang sekali. Misalnya pentil mangga yang masih kecil, yang masih satu nekeran itu masih kecil. Andekan itu kena angin kemudian jatuh semua. Lalu bayarnya pembeli ini sudah bayar mangga besar. Lalu kamu menerima uang itu atas nama apa? Kalau atas nama beli mangga nyatanya masih pentil. Atas nama dapat mangga nyatanya sekarang kena angin hilang. Lalu kamu ngambil uang itu atas nama apa? Atas nama jual mangga, tidak ada mangga. Akhirnya orang-orang Medina mulai berpikir, iya ya, jual mangga kok dapatnya pentil. Jual semangka kok dapatnya anak semangka. Dilatih terus-menerus gitu. Lama-lama sahabat itu, semenjak itu ada konsensus bersama. Kalau jual buah ya, ba'da buduwi solahiha kalau dalam fikih itu. Setelah kelihatan layak dijual. Jadi Nabi itu menjelaskan perdagangan, begitu ya menjelaskan hukum sosial itu gampang sekali. Ada orang punya anak 5 gitu, yang paling disayang itu 1 misalnya. Tentu beda kan. Yang namanya orang mesti kadang ada yang paling disayang. Ya Rasulullah, bolehkah saya memberi uang paling banyak pada anak saya yang paling saya sayangi? Nabi cara menjawab lucu, aneh. Dan itu gampang sekali Nabi cara memberi penjelasan. Itu uang kamu ya terserah kamu. Gitu. Tapi pertanyaan saya kata Nabi, kamu ingin nggak anak kamu 5 itu berbuat baik semua sama kamu? Ya ingin. Ya sudah kalau gitu jangan. Ya. Artinya gini, ketika kita punya anak 5, yang satu kita prioritaskan kasih uang banyak. Sementara kita ini tidak fair. Ternyata yang 4 juga inginnya kita sayang ke kita sama. Padahal kita mengasihnya beda. Wong ngasihnya beda, kok kamu ingin mendapat penghormatan yang sama. Kata Nabi, lah kamu ingin nggak anak kamu 5 itu baik semua sama kamu? Ya ingin. Ya kalau ingin ya ngasihnya harus sama dong. Ngasihnya beda, kok kamu menuntut sama. Terus orang itu dilatih. Itu hebatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya mohon dalam Ramadan itu selain ngaji Quran qiraatan juga ngaji secara tadabburan. Tadabburan ya kayak tadi. Misalnya iman kepada Allah Ta'ala dan bahwa Allah Ta'ala itu Tuhan sing la syarikalah, kan kita tiap ngaji atau tiap wiridan kan lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit, terus terakhir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, bahwa Allah itu esa, tidak punya syarik. Caranya dengan baca Quran, dan di situ diterangkan bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi, dan saat itu pasti belum ada manusia. Ketika langit diciptakan, bumi diciptakan, berarti tidak mungkin ada khalik, ada pencipta selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita tambah iman bahwa Allah itu benar-benar wahdahu la syarikalah. Begitu juga tentang cerita kematian. Kematian itu kan seakan-akan mengerikan itu ya. Karena kita nggak bisa apa-apa kan, bayangan kamu kalau kita mati kan sudah diikat pakai kain kafan, sudah gitu dihimpit kuburan, terus di tempat yang sempit lagi. Kan seakan-akan terus kita susah itu kan kita bisa apa? Nah kita lupa bahwa kita di dunia itu kalau kamu berpikir objektif itu bisa apa? Jantung kita ya kita ada yang mengendalikan, paru-paru kita ada kita yang mengendalikan, mata kita ada kita yang mengendalikan. Sebetulnya zaman di dunia kita sama. Bedanya karena kita punya keangkuhan manusia, seakan-akan kita ini aktor. Seakan-akan kita penentu kehidupan, penentu alam raya ini. Nah, gara-gara keangkuhan ini yang namanya kita punya hijab. Hijab itu punya pembatas dari menemukan kebenaran. Nah, gara-gara itu terus kita mati itu takut. Padahal sebetulnya sama. Seperti yang saya katakan tadi, lewat ngaji Quran kita tahu, Allah yang menciptakan kamu punya mata, bisa melihat. Allah yang menciptakan kamu punya telinga, bisa mendengar. Jadi hubungan kita dengan Allah itu selalu objek. Kita objek, Allah subjek. Kita tidak tahu kapan mati. Kita tidak tahu. Semuanya kita ini objek. Nah kalau kita hidup saja objek, padahal dohirnya kita bisa ikhtiar, apalagi setelah mati. Kita ya objek.
Nah kalau kita objek aja bisa matur, irhamni ya Allah, fa anta arhamur rahimin. Kasihanilah saya, engkau khairur rahimin, engkau arhamur rahimin. Dengan cara seperti itu kita akan gampang menerima konsep kematian itu. Nanti setelah kita mati dibangkitkan, setelah kita mati ada hisab. Itu mudah sekali. Mudahnya begini, ada ulama mencontohkan begini. Nabi Adam itu manusia pertama. Dan di diri Nabi Adam itu tersimpan sekian calon gen, calon makhluk, calon manusia seluruh dunia sampai ila yaumil qiyamah. Jadi kemudian Nabi Adam itu menyimpan, bisa diistilahkan menyimpan chip yang akan melahirkan manusia seluruh dunia. Itu andaikan zaman masih sperma dibilangin gini, kamu nanti lahir, kamu nanti hidup di Jakarta, kamu nanti punya Ferrari, punya Mercy, terus kamu nanti kecelakaan misalnya, atau kamu nanti jadi orang kaya. Mungkin ini juga agak percaya, kok ada kehidupan yang akan datang. Tapi tahu-tahu nyatanya iya. Yang dari sperma yang hina itu memang imahin, dari sperma yang hanya seperti itu, kita jadi manusia. Yang kadang naik Harley, kadang macam-macam lah pola. Itu dulu kita sperma. Nah, kalau itu tidak mokal, artinya tidak mokal, toh nyatanya itu terjadi. Dari sperma menjadi manusia yang banyak pola, banyak tingkah. Nah, kenapa bisa terjadi? Karena kita objek. Ketika Allah menciptakan kita sperma, ya sperma. Ketika Allah menciptakan jadi manusia, ya manusia. Ketika kita jadi orang kuat, ya kuat. Tapi ketika dibikin setruk, ya setruk. Ketika dibikin lemah, ya lemah. Intinya hubungan manusia dengan Allah itu hanya satu. Kita makhluk, kita objek, Allah khalik, Allah subjek. Jadi kalau kamu sering baca Quran, pasti selalu berkesimpulan gitu. Allah khalik, Allah subjek, kita makhluk, kita objek. Hubungan itu camkan. Nah, ketika kita camkan, insya Allah nanti setelah kita meninggal, dengan status seperti itu, makanya mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah, atau mangkana akhiru kalami Allah dakhalal jannah. Makanya pesannya para ulama kalau mau meninggal disuruh nalkin Allah, Allah, Allah. Maksudnya Allah, Allah itu ya Allah, sebagaimana di dunia engkau yang ngurus kami, sebagaimana zaman di dunia saya juga tidak bisa mengurus diri saya, begitu juga nanti setelah di akhirat saya juga tidak bisa mengurus diri saya. Semuanya itu hanya engkau ya Allah, 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 Allah. Nah dengan demikian, maka kita insya Allah min ahli iman wal Islam. Insya Allah kita termasuk orang iman dan Islam. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi midada kalimatih.